tutorial dalam menggunakan software Dit untuk analisis struktur berupa kekar. Yang pertama yaitu kita mengklik project setting untuk mengubah global orientation formatnya menjadi strike right atau Dit seperti ini. Kemudian masukkan data strike dan Ditnya. Kemudian kita klik bagian kontur reset sehingga muncul data seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan titik maksimal 1 dan titik maksimal 2 dari kontur yang ada dengan cara mengklik add user plan, lalu klik pada bagian titik tertingginya, tandai ini dengan maksimal 1. Karena kita membutuhkan titik, bagian visibility yang akan dicentang adalah bagian pol dan label, sehingga seperti ini. Kemudian juga kita klik untuk maksimal, kita lakukan setelah itu kita lanjut untuk menentukan sigma 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah sigma 2 terlebih dahulu. Sigma 2 yang merupakan hasil dari titik perpotongan antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2, sehingga kita menentukan garis pol dari maksimal 1 dan maksimal 2 terlebih dahulu. Itu klik titik maksimal 1, label. Karena kita membutuhkan garis, kita centang bagian plan dan label. Lalu di pol maksimal 2 seperti ini. Setelah itu kita tandai bagian dari perpotongan pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 sebagai sigma 2. Karena kita membutuhkan titik, bagian pol yang kita centang pada visibility seperti ini. Kemudian kita lanjut menentukan sigma 1 dan 3 dengan terlebih dahulu membuat griddle plan atau garis bantu yang merupakan pol dari sigma 2 dan garis yang melewati titik maksimal 2 dan maksimal 1. Jadi kita klik titik sigma 2, kita beri klik dengan visibility berupa plan atau garis seperti ini. Nah, sebelum kita menentukan sigma 1 dan sigma 2, kita tentukan dulu besaran dari sudut antara pol maksimal 1 dan griddle plan dengan mengklik bagian sini. Kemudian pertemuan antara pol maksimal 2 dengan griddle plan pada bagian sini. Didapat hasil berupa 45 derajat dan 134, di mana sigma yang berada di antara titik maksimal 1 dan titik maksimal 2 itu besarnya di bawah 90 derajat. Sehingga kita akan menggunakan 45 derajat ini. Untuk menentukannya kita menggunakan measure angle pada bagian tools. Kemudian untuk memudahkan penghitungan kita tambahkan pitch grid pada bagian griddle plan seperti ini. Klik titik sigma 2 buat agar presisi seperti ini. Pitch grid ini satu garisnya bernilai 5 derajat.
Dan kita tadi mendapatkan hasil berupa 45 derajat, sehingga kira-kira jaraknya sekitar 5 garis dari titik maksimal 1 ataupun maksimal 2. Ya, kita klik add user plan, terus kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Bagian sini kita klik, beri label sigma sehingga karena kita butuh visibility, yaitu kita ubah jadi pol. Kemudian lakukan hal yang sama untuk mencari sigma 1, di mana jaraknya dari sigma 3 adalah 90 derajat atau 18 garis. Itu 1, 2, kira-kira di sini. Oke. Agar hasilnya terlihat jelas, kita hapus page grid-nya dengan delete all tools dan kita ubah warna dari label dan garis agar terlihat jelas dengan mengklik edit user plan. Oke. Dan langkah terakhir adalah dengan mengklik legend, kemudian kita klik kembali sehingga dapat terlihat data-data dari posisi titik maksimal 1 hingga titik sigma 1, dan ini titik sigma 3. Oke. Pada tahap yang berikutnya yaitu analisis struktur berupa lipatan. Seperti sebelumnya, kita input terlebih dahulu data strike dan dip seperti ini, kemudian kita klik control preset sehingga muncul seperti ini. Langkah yang pertama yaitu kita tentukan titik sigma 1 dan titik sigma 2. Seperti ini, kita klik maksimal 1, maksimal 2, kemudian kita tentukan garis pol antara maksimal 1 dan maksimal 2. Seperti ini. Sol maksimal 2. Setelah menentukan pol dari maksimal 1 dan maksimal 2, kita menentukan sigma 2, yaitu dari hasil perpotongan antara pol maksimal 1 dan pol maksimal 2 di bagian sini. Sigma 2. Seperti ini. Untuk menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita memerlukan garis bantu yang merupakan
nol dari sigma 2, sehingga kita plot seperti ini. Oke. Kemudian kita tentukan posisi dari sigma 1 dan sigma 3 itu dengan measure angle, di mana kita klik bagian maksimal 1 dan maksimal 2, di mana di antara maksimal 1 dan maksimal 2 itu jaraknya biasanya kurang dari 90 derajat, sehingga yang kita ambil adalah 72 derajat ini. Untuk memudahkan perhitungan, kita tambahkan pitch grid. Pada bagian sini kita arahkan pada titik sigma 2, buat sepresisi mungkin, seperti ini. Karena pitch grid ini nilainya 5 derajat, dan tadi kita memilih sudut 72 derajat, maka kita hitung sigma 3-nya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekitar di sini. Sigma 1. Oke. Oh. Kemudian lanjutkan untuk mencari sigma 3 yang jaraknya 90 derajat atau 18 garis dari sigma 1. Letaknya kira-kira di sini. Seperti ini. Jangan lupa delete all tools agar terlihat jelas dan ubah warnanya pada edit user plan. Sehingga terlihat perbedaannya. Lakukan perubahan pada legendanya sehingga didapat data-data dari kedudukan maksimal 1 hingga sigma 3. Baik, yang selanjutnya adalah analisis struktur sesar berupa steriliasi menggunakan software DIP. Setelah kita ubah menjadi straight right dan DIP, kita langsung klik saja contour preset. Seperti ini. Kemudian kita masukkan data berupa bidang sesar dan garis-garisnya. Untuk bidang sesar kita tambahkan dengan add user plan, sembarang saja dulu. Bidang sesar kita ubah di 227/44 dengan berupa plan. Oke. Terus kemudian garis-garisnya dengan kedudukan 246 kita tambahkan dengan mengklik trendline seperti ini. Sembarang saja dulu. Kita masukkan 246 seperti ini. Kemudian untuk menentukan
sigma 1, 2, dan 3, kita memerlukan griddle plane yang merupakan pol dari perpotongan antara bidang sesar dan striasi. Kita plotkan seperti ini. Griddle plane. Oke. Nah, setelah itu kita tentukan sigma 2 yang merupakan perpotongan antara bidang sesar dan griddle plane. Sebelumnya kita ubah saja dulu warnanya agar dapat dibedakan. Seperti ini. Oke. Kita klik dengan add user plane bagian perpotongan antara seperti ini, sigma 2 berupa pol ya, seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan sigma 1 dan sigma 3 yang berada pada garis pol sigma 2, sehingga kita buat garis pol sigma 2 terlebih dahulu seperti ini berupa plane. Oke. Nah, untuk mempermudah menentukan sigma 1 dan sigma 3, kita tambahkan page grid dari tools seperti ini. Letak dari sigma 1 adalah 30 derajat jaraknya dari perpotongan antara bidang sesar dan striasi. Karena jarak antara garis dalam pitch grid ini 5 derajat, berarti 6 garis yaitu 1, 2, 30 derajat perkiraan ada di sini. Sigma 1 berupa pol. Oke. Kemudian yang selanjutnya menentukan sigma 3 yang letaknya 90 derajat dari sigma 1. Tuh. Perkiraan di sini. Sigma 3. Pol juga, oke. Sehingga didapat hasil seperti ini. Jangan lupa delete all tools agar hasilnya terlihat jelas. Hasilnya nanti akan seperti ini. Jangan lupa untuk mengetahui data-data dari kedudukan tiap titik dari sigma 1, 2, 3, bahkan fold pad dan griddle plane, kita klik legend sehingga didapatkan data seperti ini. Baik, yang selanjutnya adalah analisis sesar berupa gas fracture pada software DIP. Setelah mengubah strike dan DIP seperti ini, kita pencet control preset, kemudian seperti ini. Dan masukkan data berupa bidang sesar dan gas fracture. Bidang sesar yang besar kedudukannya 145/43. Add user plane, sembarang saja dulu. Kita ini bidang sesar. Tadi 145/43. 145/4
3 berupa plan seperti ini. Oke. Kemudian this structure add user plan juga, sembarang aja dulu. This structure yang kedudukannya 35/41. 35/41 berupa plan juga seperti ini. Untuk membedakan kita ubah warna salah satunya jadi seperti ini. Oke. Nah, kita mendapatkan data berupa sigma 2 yang merupakan perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture. Kita tandai terlebih dahulu seperti ini. Sigma 2. Oke, berupa pol seperti ini. Kemudian untuk menentukan sigma 1 dan 3, kita membutuhkan pol dari sigma 2. Kita plotkan seperti ini. Pada sigma 2, griddle plane. Griddle plane-nya merupakan pol dari sigma 2. Seperti ini. Oke. Nah, untuk memudahkan dalam menentukan kedudukan dari sigma 1 dan sigma 3, kita tambahkan dahulu pitch grid seperti ini. Arahkan pada sigma 2, buat sepresisi mungkin. Seperti ini. Kemudian untuk sini itu adalah pada bagian sini merupakan sigma 1. Sigma 1 kita tandai terlebih dahulu. Perpotongan antara gas fracture dan griddle plane merupakan sigma 1. Kita tandai sigma. Kita tandai berupa pol. Oke. Nah, selanjutnya adalah menentukan sigma 3. Sigma 3 itu jaraknya dari sigma 1 adalah 90 derajat atau 18 garis dari dalam pitch grid ini. Yaitu letaknya kira-kira kira-kira di sini. Kira-kira di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Jangan lupa delete all tools agar hasilnya lebih jelas. Nah, nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini juga. Jangan lupa untuk mengetahui posisi kedudukan dari sigma 1, 2, dan 3, klik legend agar didapat hasil seperti ini. Yang terakhir itu menganalisis struktur sesar berupa depth fault menggunakan software deep, di mana setelah mengubah menjadi extract dan deep, kita lanjut dengan mengklik kontur preset. Nah, kemudian kita inputkan data berupa bidang sesar dan drag fault-nya. Untuk bidang sesar 235/43, kita klik add user plan, sembarang aja dulu.
fold and bidang sesar dua 235 per 43 seperti ini. Kemudian kita insertkan lagi untuk menguploadkan posisi dari drag fold. Ada posisi 108 per 56 seperti ini. Untuk membedakan, kita ubah warnanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, langkah berikutnya yaitu kita menentukan sigma 2 yang merupakan hasil dari perpotongan bidang sesar dan drag fold seperti ini. Sigma 2 berupa pol ya, titik. Nah, kemudian untuk menentukan sigma 1 dan 3, kita memerlukan griddle plane yang merupakan pol dari sigma 2. Jadi kita tambahkan griddle plane yang seperti ini. Kita butuh plane. Seperti ini. Nah, kemudian kita mendapatkan sigma 3 aksen yang merupakan perpotongan antara drag fold dan juga griddle plane seperti ini. Kita buatkan sigma 3 aksen. Kita input berupa pol seperti ini. Nah, untuk memudahkan dalam penentuan kedudukan dari sigma 1 dan 3, kita tambahkan pitch grid seperti ini. Buat sepresisi mungkin. Nah, kemudian kita tentukan sigma 1 aksen yang letaknya 90 derajat dari sigma 3 aksen. Kira-kira 18 garis dari sigma 3 aksen. Add user plane. Posisinya di sini. Sigma 1 aksen. Seperti ini. Oh, kurang presisi ya. Sigma berupa pol, oke. Nah, setelah itu kita tentukan posisi dari sigma 1 yang jaraknya 30 derajat dari sigma 1 aksen. Berarti kira-kira 6 garis dari sigma 1 aksen. Nah, kira-kira di sini. Sigma 1. Berupa pol juga seperti ini. Nah, setelah mendapatkan posisi dari sigma 1, kita lanjutkan dengan menentukan posisi dari sigma 3 yang jaraknya 90 derajat dari sigma 1. Kita add user plane lagi. 1, 2, 3, 4. Nah, kira-kira di sini 18 garis dari sigma 1 sigma 3 seperti ini. Nah, kemudian kita hapus pitch grid-nya agar terlihat. Nah, ini
hasil dari drag vote. Jangan lupa untuk mengklik legenda sehingga kita mendapatkan kedudukan dari sigma 1, 2, 3, sigma 1 aksen, sigma 3 aksen, bahkan bidang sesar dan drag vote. Sekian dari saya. Saya berupa tutorial penggunaan software DIP dari analisis kekar, lipatan, dan bidang sesar ini.